Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini gua mau ngebahas tentang rasa penerimaan gitu ya. Karena gini, untuk mulai healing kan sering disebut gitu ya, kita harus terima. Tapi untuk langkah pertama terima aja itu nggak gampang gitu ya teman-teman. Banyak yang bilang gini, aku nggak tahu kak, kalau ada orang yang narcissistic personality disorder, atau bahkan nggak tahu apa itu NPD, atau bahkan nggak tahu apa itu narsistik. Gimana aku bisa nerima bahwa ternyata yang memiliki spektrum narsistik sangat tinggi atau kecenderungan NPD itu pasangan aku sendiri gitu. Gimana kita bisa menerima sesuatu yang kita nggak tahu itu apa gitu ya teman-teman. Nah, jadi ini adalah video tentang perjalanan emosional yang sakit dan panjang dan sulit untuk menerima, padahal menerima itu adalah modal dasar gitu ya. Tentang menerima narsistik yang secara radikal dan terpaksa pastinya gitu ya. Terutama mungkin banyak yang nanya sama saya karena di budaya timur dan kita selalu berpikir positif bahwa ya semua manusia pasti punya kepribadian masing-masing. Semua manusia pasti bisa berubah asal mereka mau, asalkan mereka punya niat gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin psikologi klinis yang berhubungan dengan NPD, memang secara data itu sangat sulit untuk berubah, atau bisa dikatakan nggak bisa berubah gitu ya. Banyak yang nanya, kak, kalau aku berbuat lebih banyak lagi, memberikan apapun yang dia mau, mengalah terus deh gitu ya, terus menerus, logikanya kan orang yang kita baikin akan baik sama kita juga. Itu berlaku gak sih untuk seorang NPD? Banyak yang kenyataannya memang udah se-hopeless itu teman-teman, udah tidak berdaya ya, tidak seberdaya itu gitu ya, gak bisa berbuat apa-apa sampai akhirnya ngomong kayak gitu. Banyak yang nunggu, bahkan mungkin durasinya bisa berpuluh-puluh tahun karena masih punya harapan dan nggak bisa lepas gitu ya. Ada yang udah mengorbankan segalanya, kayak sampai secara finansial, bisa yang sampai nggak kehilangan akses terhadap anak, bisa kehilangan akses terhadap teman, terhadap sahabat, keluarga, dan orang-orang yang kita kasih, bahkan kehilangan pekerjaan misalkan. Toxic impact-nya tuh parah banget. Situasi manipulatifnya tuh chaotic gitu ya. Kemudian apa sih yang bisa lakuin gitu untuk penerimaan yang radikal ini tadi terhadap sesuatu yang kita nggak bisa apa-apa dan nggak berdaya gitu kan. Kalau lu udah mentok nih, berdiri di dasar palung misalkan gitu ya, sebenarnya tuh kan nggak ada jalan lain selain ke atas ya teman-teman. Kalau nggak, rasa grieving atau berduka yang lo rasain dari kehilangan ilusi seorang narsis ini kan kayak memberi asupan kita ilusi yang sempurna gitu ya. Selama ini ada di kepala kita, ilusi itu semakin membunuh mental korban gitu ya. Nah, di dalam kondisi seperti ini yang tadi nggak berdaya, terus harus melakukan penerimaan secara radikal ya dan terpaksa gitu ya teman-teman. Dalam kondisi subjek ini bisa membuat dirinya satu, tambah sulit, atau dua, tambah mudah gitu ya. Tambah sulit itu yang biasanya kita alami, termasuk gua gitu ya. Satu, percaya mereka bakal berubah. Semua manusia pasti baik, pasti bisa berubah gitu ya. Kemudian kedua, kita sulit banget atau gatel nggak bisa kalau nggak stalking teman-teman. Aku tuh nggak bisa banget kak kalau nggak tahu kabar dia. Aku tuh kepo banget kayak gitu ya. Kemudian yang nomor 3, fase bolak-balik yang tiada habisnya. Bolak-balik itu attachment yang secara fakta kita mengakui kalau aku tuh udah move on, aku tuh udah nggak, tapi secara kelakuan kita masih bolak-balik gitu ya, termasuk stalking tadi. Terus ketika kita bolak-balik itu kan ada harapan gitu ya, pasti dia sekarang sayang aku kok, pasti sekarang dia udah tobat, tapi akhirnya fase develop lagi, bolak-balik lagi. Itu yang ketiga. Kemudian yang nomor 4, hal yang kita bisa lakukan untuk membuat kita tambah sulit ketika kita merasa nggak berdaya, yaitu berperang melawan narsisis itu sendiri.
perang terbuka, kampanye negatif, smear campaign yang tambah menambah mental kita terkuras gitu ya. Kemudian yang nomor 5 itu skenario what if gitu. Mungkin kalau gua dulu gini, wah dia bakal gitu. Mungkin kalau dulu gua nggak gini, mungkin dia bakal gitu. Jadi berpikir waktu bisa berputar balik lagi gitu ya, kayak di film Doraemon gitu ya teman-teman. Banyak hal yang bisa bikin kita malah sulit untuk menerima gitu. Nomor 6 adalah dengan menggunakan janji-janji yang sifatnya hampir kita udah tahu kayak mustahil, tapi kita yakin banget jangan-jangan ini bisa gitu. Wah, kalau gua utamain dia, kalau gua nggak komplain, kalau gua jadi pasangan yang nurut, kalau gua memberikan semuanya kayak gitu ya teman-teman, dan sebagainya. Tapi yang tadi pilihan kedua, kalau kita mau membuat ini tambah gampang, ikhlas, menerima, melihat pola teman-teman. Jadi hubungan itu bisa survive kalau ada growth, tapi hubungan itu sulit survive kalau melihat pola yang tidak berubah dan polanya abusif. Walaupun udah puluhan tahun, banyak orang yang mungkin secara paper gitu ya masih bersama, tapi secara hati atau fisik terpisah. Jadi nggak cerai tapi berpisah gitu misalkan ya. Karena pola yang abusif itu lebih sulit untuk dilalui daripada kalau kita setidaknya ada growth atau ada perubahan yang positif. Nah, walaupun udah puluhan tahun, walaupun mungkin anaknya udah gede-gede, udah pada tua semua gitu ya, tapi kalau pola abusifnya tetap sama, itu sulit. Kemudian yang nomor 4, memulai langkah healing gitu ya. Karena yang tadi gua bilang, kalau lu udah berdiri di dasar palung, berarti nggak ada jalan lain selain ke atas. Nah, pilihan itu ada di tangan masing-masing kan? Setuju nggak? Kalau ada yang memang mau nerima jadi keset selamanya, boleh-boleh aja dengan segala konsekuensinya. Mustahil ada orang yang mau kayak gitu ya, belum tentu juga. Rumit, oh iya pasti. Jadi kalau kita udah nggak berdaya, terus dihadapkan dengan radical acceptance, kita nggak cuma berusaha ngerti, memahami, tapi mungkin kata kuncinya ikhlas. Semakin kita despair, semakin kita kementokan itu, sometimes bisa jadi kecerahan juga, karena saking mentoknya gitu ya mungkin. Jadi terus harus gimana? Ya, collect the data, keep on going sampai menurut lu data ini udah cukup untuk bisa membuat conclusion yang tadi. Lu boleh pilih mau bikin tambah mudah atau tambah sulit gitu ya teman-teman. Jadi judul video ini adalah gimana sih perjalanan setiap orang bisa beda-beda di dalam radical acceptance atau perjalanan emosional yang sakit dan panjang, terutama langkah awal masa-masa grieving, masa-masa sulit gitu ya, menerima narsistik secara radikal dan terpaksa gitu teman-teman. Thank you banget untuk semua yang udah sampai di video ini, yang mau like, comment, subscribe, semua healingnya semoga dilancarkan. Jangan lupa mampir ke Instagram @unsecret_narcissus. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat.